kita mulai ya kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak alumni SMA 70, teman dan kerabat semua. Alhamdulillah di malam hari ini kita bertemu kembali di event 70 SRO, 70 siraman rohani online dalam rangka Road to Reuni Akbar 40 tahun SMA 70. Semoga kita semua pada malam hari ini dalam keadaan sehat dan mungkin ada yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita mulai aja hari ini. Oh ya, saya Naya dari alumni 70 2005. Hari ini saya ditemani oleh Kakak MC, Kakak Lukman nih, Kakak M Lukmanul Hakim dari 793. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Kak? Sehat Kak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh langsung kita mulai, Pak Ustadznya juga sudah hadir, Kak? Oh, sudah hadir ya? Iya, sudah hadir. Dengan malam ini, tema bulan ini kita mensyukuri perbedaan, dan untuk malam ini kita akan membahas tentang adab Islam di kala berbeda oleh Ustadz Farid Lukman dari alumni 7096. Dipersilakan, Kak. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila ba'd. Jamaah hadirin pengajian siraman rohani alumni 70 yang saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di dalam channel Zoom ini ya, walaupun kita tidak bisa berjumpa tatap muka ya, tapi mudah-mudahan rahmat Allah turun pada kita dalam rangka menuntut ilmu. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan hadrat Habib besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Islam. Baik, rekan-rekan sekalian, untuk mendapatkan keberkahan majelis ini, kita buka pengajian kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah hadir tengah kita Ustadz Farid Lukman. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas adab Islam di kala berbeda. Ya, jadi kalau kita menengok sebuah hadis Rasulullah yang bercerita tentang para sahabat yang berbeda. Ya, jadi sebenarnya di zaman sahabat pun ketika Rasulullah masih hidup, ya itu sudah hadir perbedaan ketika mereka menentukan masa dalam perjalanan kapan sholat. Ya. Ini sebenarnya sudah masyhur di tengah-tengah kita informasi ini. Namun menjadi pertanyaan ya di benak kita, apa ruang lingkup yang bisa yang menjadi berbeda ya. Dulu kita waktu kecil ya kita sudah hadir di tengah-tengah kita, ada perbedaan, ada yang kunut, ada yang tidak ya, dan macam-macam sekali ya. Nah, ini menjadi bahasan yang menarik ya bagi kita untuk mengetahui kira-kira sebenarnya Islam memandang perbedaan ini seperti apa. Dan mungkin di sisi lain juga ada yang perbedaannya cukup signifikan atau cukup besar isunya. Ya misalnya ada sekelompok orang yang mengakui ada nabi setelah Rasulullah SAW misalnya, atau ada yang mengakui Al-Quran yang berbeda misalnya. Ya, ada sudut pandang yang berbeda-beda lagi yang akhirnya menjadi timbul pertanyaan kita, sebenarnya titik berbedanya itu yang diperbolehkan seperti apa, ya frame-nya itu akan seperti apa. Nah, di kesempatan malam hari ini sudah hadir Ustadz yang tidak asing, ya di lingkungan 70, Ustadz Farid Lukman Hasan,
Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, di malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan Ustaz. Ya, jazakallah kepada Bang Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Waalaikumsalam. Oh ya dong harus. Udah dibeliin. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah kita diberikan kesempatan untuk menikmati salah satu barnamij, acara atau pertemuan yang di dalamnya dikaji ayat-ayat Allah, dikaji sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan salah satu anugerah ketika barangkali banyak orang yang menginginkannya tapi belum mendapatkannya. Ya, kita diberikan fasilitas kemudahan pada malam hari ini di saat kita sehat, di saat kita punya waktu luang, berkumpul mengkaji kebaikan, dan semoga kita pun dicatat di sisi Allah sebagai kumpulan orang-orang baik. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nikmatan magbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia abaikan. Ada dua pemberian Allah, dua anugerah Allah kepada manusia yang rata-rata manusia abaikan, yang kebanyakan manusia lupakan, yaitu as-sihhah wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan alumni SMA 70, abang adek semuanya, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk membahas tema yang barangkali sekarang urgen lah ya, apalagi di tengah perbedaan yang cukup tajam di antara internal umat Islam sendiri. Baik perbedaan yang diawali, yang difaktori oleh perbedaan sudut pandang mereka dalam memahami praktek ibadah ritual keagamaan, atau juga pandangan mereka dalam masalah yang lain. Ya, berbeda dalam masalah metodologi dakwah, berbeda dalam cara pandang politik mereka, berbeda dalam bagaimana mengurus negara, dan seterusnya. Sebenarnya berbeda tidak ada masalah, ya, karena berbeda itu sesuatu yang sunatullah. Nanti kita lihat beberapa ayat dan hadisnya. Yang jadi masalah ketika perbedaan itu membawa dampak pada permusuhan, perpecahan, dan peperangan internal umat Islam. Sehingga, mohon maaf, yang terjadi adalah ya orang-orang yang memang sudah lama menantikan umat Islam hancur sendiri dari dalam. Inilah yang tidak kita inginkan. Mereka bertepuk tangan, sementara orang Islamnya asyik ya bercakar-cakaran. Kondisi umat Islam hari ini boleh kita ibaratkan seperti seorang gadis yang sedang di hadapan cermin, dia sedang asyik bersolek atau asyik mencetin jerawat lah begitu. Tapi saat yang bersamaan kamarnya sedang kebakaran. Saat yang bersamaan kamar tempat dia berada kebakaran. Artinya dia sibuk memikirkan sesuatu yang sebenarnya masih bisa ditunda, atau sesuatu yang tidak mengancam jiwa dan eksistensi kehidupannya, tapi sementara bahaya yang mengintai kehidupannya, yaitu api tadi, itu dia tidak peduli. Itulah yang hari ini terjadi. Banyak umat Islam yang bisa jadi mungkin kita pun pernah ikut terjerat di dalamnya. Ya, kita sibuk, repot, ribut, ya hingga sampai memusuhi saudara kita sesama muslim dalam masalah-masalah yang harusnya kita bisa lapang dada dan diskusikan. Nah, semoga tema kita hari ini tidak bertepuk sebelah tangan. Artinya begini, kadang untuk masalah adab, ya kan tema kita adab ya. Kita sudah paham adabnya, tapi orang lain belum paham adabnya. Seperti orang yang berjalan di jalan raya, kita sudah hati-hati nggak mau nyenggol orang. Tapi orang yang nyenggol kita, akhirnya kita pun celaka juga. Ya, nah dalam masalah ini juga demikian.
Kita sudah mencoba menjaga adab-adab Islam dalam berbeda dengan saudara kita, tapi saudara kita kadang-kadang mereka yang belum menjaga adab-adab tersebut. Akhirnya kita pun, ya tadi saya katakan bertepuk sebelah tangan. Baik, untuk mengawali kita lihat salah satu firman Allah Azza wa Jal, ya dustur ilahi, ya artinya undang-undang ketuhanan, Al-Quran. Ya Allah berfirman, walau sya'a rabbuk laja'ala nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Ya seandainya Tuhanmu berkehendak, niscaya manusia seluruhnya akan dijadikan umat yang satu. Maksud dari umat yang satu, baik yang diterangkan oleh ahli tafsir generasi awal hingga sampai generasi modern, ya umat wahidah maksudnya adalah Islam. Jadi seandainya Allah mau, mudah bagi Allah menciptakan seluruh manusia itu satu agama. Ya bahkan bukan hanya satu agama, satu warna kulitnya, satu bahasanya, satu suku bangsanya, satu kebiasaannya, mudah bagi Allah menyatukannya. Namun wala yazaluna mukhtalifin. Mereka senantiasa, ya dari sananya mereka senantiasa berselisih, mereka senantiasa berbeda. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati Tuhanmu. Walidzalika khalaqahum, untuk itulah Allah menciptakan mereka. Nah, ini ayat-ayat ini ya, ini dijadikan dasar atau konsep kita dalam memandang kenapa sih umat Islam terjadi perbedaan? Bukankah Qur'annya sama? Bukankah hadisnya sama? Bukankah nabinya juga sama? Rukun Islamnya sama, rukun imannya sama. Tapi kenapa banyak sekali perselisihan di antara kita? Nah, ayat ini menjadi jawaban ya, bahwa perbedaan itu bukan hanya terjadi internal umat Islam, tapi seluruh manusia. Ya, bahkan ini menjadi watak atau tabiat kehidupan yang Allah ciptakan di muka bumi. Yang istilahnya adalah sunnatullah kehidupan. Kita lihat penjelasan para ulama. Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang hidup di abad pertengahan, ya beliau mengomentari ayat tadi, ya wala yazalul khulfu bainan nas fi adyanihim wa i'tiqadat milalihim wa nihalihim wa madzahibihim wa araihim. Ya, manusia senantiasa. Ya Bapak Ibu, kita lihat penjelasan ini menggunakan kata la yazal. La yazal artinya terus-terusan, senantiasa. Terjadi perbedaan di antara manusia, baik urusan agama, keyakinan, golongan, mazhab, pendapat. Nah, maka penjelasan ini menunjukkan adalah hal yang berlawanan dengan sunnatullah kehidupan ketika ada manusia yang memaksa orang lain harus satu pemikiran dengan dia, harus satu mazhab dengan dia, bahkan ya memaksa satu ormas, satu partai, satu dan seterusnya. Karena Allah menciptakan manusia dalam kondisi la yazalul khulfu bainan nas. Manusia terjadi perbedaan di antara mereka terus-menerus. Kemudian Imam Al-Qurtubi, pakar tafsir juga yang hidup juga di abad pertengahan, ya, dia mengutip dari penjelasan Imam Hasan Al-Basri, Muqatil bin Hayyan, dan Atha' bin Abi Rabbah. Mereka menjelaskan ayat tadi, ay walil ikhtilaf khalaqahum. Allah menciptakan manusia untuk berbeda. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, Allah menciptakan manusia untuk berbeda. Dengan kata lain, ketika ada manusia memaksa harus sama segalanya dengan dirinya, dan dia sakit hati ketika ada orang yang berbeda dengan dirinya, maka orang ini ya sama juga telah menabrak sunnatullah kehidupan. Karena Allah sendiri yang menghendaki adanya perbedaan itu. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Baqarah yang cukup terkenal, ya Allah berfirman, ya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Oleh karena itu kita lihat, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak
memaksakan ya ketika mereka hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi Madinah ya supaya orang Yahudi Madinah masuk Islam. Kalau menyebarkan dan mendakwahkan Islam, iya, itu nggak boleh berhenti. Tetapi kalau yang namanya memaksa agar sama satu agama semua, tidak. Itu bukan cara Islam, itu bukan gaya Islam ketika disebarkan ke manusia. Ya, cara kita adalah qad tabayyana rusydu minal ghayy. Yang namanya petunjuk dan kesesatan itu udah jelas. Seperti hitam dan putih. Nggak usah repot-repot kita jelaskan hitam itu apa, putih itu apa. Manusia secara naluriah akan bisa mengetahui mana hitam, mana putih. Karena Islam ini agama fitrah. Agamanya fitrahnya manusia. Sehebat apapun manusia mencegah datangnya Islam, Islam akan masuk ke pintu-pintu rumah mereka hingga sampai ke kamar-kamar mereka, betapapun mereka awalnya begitu benci dengan Islam. Karena Islam agama fitrahnya seluruh manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, ini ayat yang pertama, dan juga penjelasan dari beberapa ulama tentang ya paradigma perbedaan di antara manusia, bahkan makhluk, bukan hanya manusia. Maka kalau kita lihat ada perbedaan yang kita alami di tengah masyarakat kita, ya inilah yang memang Allah tetapkan demikian. Ya. Kemudian sekarang kita ambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, fa innahu man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelah aku wafat, ya kayak kita nih, kita hidup di masa setelah Rasul wafat, fasayara ikhtilafan katsira. Maka kalian akan banyak melihat perselisihan, banyak melihat perbedaan. Di sini ada prediksi kenabian. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memprediksikan akan datang masa-masa itu. Lalu Rasul pun memberikan jalan keluar, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin atau al-mahdiyyin ar-rasyidin. Ya beberapa redaksi mendahulukan mahdiyyin baru rasyidin, yang ada juga mendahulukan rasyidin baru mahdiyyin. Rasul katakan, peganglah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, ya pegang kuat-kuat. Waddu 'alaiha bin nawajid, dan gigit dengan geraham kalian. Bapak Ibu sekalian, kalimat waddu 'alaiha bin nawajid ini bahasa simbolis. Bahasa kinayah, ya bahasa kiasan dari pegang kuat-kuat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita gigit pakai gigi seri, ya patah. Tapi dengan gigi geraham, ini gigi yang paling kuat untuk mengikat atau menggenggam. Maka ketika itu dijadikan bahasa kinayah simbolis, artinya bagaimanapun keadaannya perbedaan pendapat di antara kita, maka mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan jalan yang paling selamat. Nah, Bapak Ibu sekalian, azanallahu yakum, hadis ini sebagaimana ayat tadi, ya sama-sama membicarakan bahwa manusia akan terjadi perbedaan. Nah, sekarang kita lihat penjelasan para ulama. Ya, khususnya pada kalimat kalian akan banyak melihat perselisihan. Ya, fasayara ikhtilafan katsira. Imam Amir As-Sun'ani, ya dari Yaman, dari daerah Son'a. Ya, dia mengatakan hadza min a'lamin nubuwati faqad waqa'a dzalik bima mala'il biladi wa farraqal ibad. Prediksi ini salah satu bukti tanda kenabian. Ya, dengan izin Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bisa mengetahui apa-apa yang terjadi di masa yang akan datang, baik secara global atau terperinci. Ya, termasuk perselisihan, perbedaan yang dialami oleh manusia, bukan hanya umat Islam, tapi manusia. Oleh karena itu, Nabi dalam hadis tadi kan tidak mengatakan ikhtilafan katsira fi ummati. Ya, tapi dia secara bahasa global, di tengah manusia akan terjadi perselisihan itu. Ya, kemudian di banyak negeri terjadi perbedaan, hingga sampai berpecah belah di antara mereka. Kalau di Indonesia jangan tanya lagi. Ya, sampai hari ini kita pun masih merasakan perselisihan-perselisihan ya sesama muslim
anak bangsa di Indonesia hanya karena faktor ya gesekan politik duniawi yang nggak akan dibawa mati. Ya, walaupun perbedaan-perbedaan seperti itu bukan hanya terjadi zaman sekarang sebenarnya. Ya dulu pun juga sudah ada di Indonesia. Ya, taib. Kemudian Imam Al-Munawi, ya beliau juga menjelaskan fihi dalam hadis tadi min mu'jizatihi, ya di antara termasuk mukjizat Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya di mana al-ikhbaru bima sayakun, ya Rasulullah mengkabarkan apa-apa yang akan terjadi, ya ba'dahu min kasratil ikhtilaf, ya setelah masanya akan terjadi banyak perbedaan. Ya kemudian wa ghalabatul munkar, dan juga golabah al-munkar. Golabah itu artinya merata, menang. Jadi kemungkaran itu akan menjadi dominan. Kebaikan kalah banyak, kalaupun banyak tidak muncul. Wa qad kana aliman bihi jumlatan wa tafsilan. Rasulullah memahami ini, mengetahui ini baik secara global atau secara terperinci. Nah, ini bagian dari mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Rasulullah bisa mengetahui ya apa yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, sekarang kita mengalaminya. Ya, coba nih saya ambil contoh beberapa hadis yang lain ya, yang kalau kita lihat zaman sekarang itu udah pas gitu. Yang pertama, Nabi pernah mengatakan, ya sayati 'alan nas dajjaluna kadzabun min qaribin salafin. Ya akan datang zamannya kepada manusia dajjal pembohong yang jumlah mereka mendekati 30-an, wa kulluhum yaz'umuna annahum Rasulullah fala nabiyya ba'di. Semuanya mengaku sebagai nabi padahal enggak ada lagi nabi setelahku. Nah, yang Nabi katakan sudah menjadi kenyataan. Imam Ibnu Hajar mengatakan angka 30 dalam hadis tadi, ya dajjal pembohong itu maksudnya adalah nabi-nabi palsu. Angka 30 tadi itu hanya menunjukkan tentang nabi palsu beserta para pengikutnya yang banyak. Sekedar nabi palsu bukan 30, bisa lebih dari 30. Bahkan di Indonesia pun juga ada. Ya dulu ada nabi palsu made in Depok. Ya mungkin Bapak Ibu masih ingat tahun 2000 berapa tuh 2007 2008 ya. Ya kemudian ya Rasul juga pernah mengatakan misalnya yushiku al-umamu antada'a alaikum kama tada'al akala ala qas'atiha. Akan datang zamannya bangsa-bangsa mengeroyok kalian seperti makanan di atas meja makan. Ya, lalu sahabat Nabi bertanya, hal nahnu qillatin yauma idzin ya Rasulullah. Apakah saat itu kita sedikit wahai Rasul? Ya, masa dikeroyokin rame-rame? Emang kita sedikit? Ya jawaban Nabi, lah, enggak. Bal antum katsir, tapi kalian banyak, walakin kagutsa'i sail, tapi banyaknya kalian seperti buih di lautan. Ya, kenapa? Karena Allah telah cabut rasa takut, kewibawaan kita nih di mata, di luar kita. Ya, lalu kemudian kita pun kena penyakit yang namanya wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nah, kalau kita lihat hadis-hadis ini hadis-hadis yang menceritakan masa-masa yang akan datang. Kalau konteksnya kita hidup di masa Rasul, nah sekarang sudah 14 abad, 15 abad kemudian, Rasul katakan akan datang zamannya. Kalau kita mengatakan bukan lagi akan datang zamannya, sudah datang zamannya. Ya, kita merasakan hal itu. Baik. Nah, ini beberapa aja tambahan hadis-hadis yang lain tentang prediksi kenabian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, maka dari sini kita tahu bahwa perbedaan dan perselisihan di antara manusia adalah tabiat kehidupan mereka di dunia. Ya, jangankan untuk masalah-masalah yang sifatnya ibarat pohon itu cabang atau ranting. Untuk yang masalah akar saja, yang fondasi, yaitu tentang ketuhanan, ya manusia aja berbeda. Ya ada manusia yang tak bertuhan, ada manusia yang bertuhan. Yang bertuhan pun juga berbeda-beda lagi. Ada yang Tuhannya monoteis, wahdaniyatullah, ada yang politeis, paganis, wafaniyun, banyak dewa. Nah, ada juga yang menuhankan hawa nafsunya, menuhankan dirinya, menuhankan kekayaannya.
Itu masalah ketuhanan yang paling pokok dalam kehidupan manusia. Maka apalagi masalah cabangnya, seperti yang tadi oleh Pak Lukman udah diangkat, perbedaan masalah kunut, masalah apa, itu udah cabang. Itu furu'il furu', masalah cabangnya cabang. Ya, maka jika yang pokoknya saja, yang harusnya jangan sampai berbeda, akhirnya terjadi perbedaan juga, apalagi yang masalah cabang. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lihat, malaikat pun bisa berselisih. Padahal apa sih kurangnya malaikat? Mereka Allah ciptakan tidak ada emosi, tidak ada hawa nafsu. Tapi ternyata di antara mereka juga pernah terjadi berselisih dan bantah-bantahan. Ya, kita lihat di sini Allah berfirman dalam surat Shad ayat 67, ayat 69, ya, qul huwa naba'un azim. Katakanlah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, itu adalah berita yang besar. Naba dalam ayat ini dijelaskan oleh para mufassir, ini saya ringkas aja langsung, yaitu Al-Quran dan peringatan. Ya, peringatan tentang datangnya kiamat, tentang adanya surga neraka, begitu. Dan itu merupakan berita yang besar. Ya, antum anhu mu'ridun. Dan kalian dulu ya itu menolak berita tersebut. Ya, kalau dikasih tahu tentang berita ini, mereka menolak. Maka naliya min ilmin bil mala'il a'la id yakhtasimun. Ya, aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang mala'ul a'la. Mala'ul a'la, malaikat. Ketika mereka berbantah-bantahan. Nah, kita bertanya, ini malaikat berdebat gara-gara masalah apa? Ya, nah di situ sudah saya kutip dari kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, yang lebih dikenal dengan istilah tafsir Al-Qurtubi, ya Imam Al-Qurtubi. Ya, beliau mengatakan, Al-Mala'ul A'la humul malaikah. Mala'ul A'la itu adalah para malaikat. Fi qauli Ibni Abbas wa Suddi. Menurut penjelasan Ibnu Abbas dan As-Suddi. Ya, ikhtasamu fi amrin Adam. Mereka berdebat ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Ya, hina huliqa. Ya, ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Faqalu ataj'alu fiha mayufsidu fiha. Di mana mereka berkata, mereka bertanya, apakah engkau yang menjadikan di bumi orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya? Ya. Taib. Nah, dalam hadis, ini kan dalam Quran ya, dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah menceritakan tentang ya seorang pemuda yang membunuh seseorang 99, membunuh manusia 99. Kemudian dia datang ke sebuah desa, ingin tobat, dia konsultasi, di sini ada nggak seorang ulama yang bisa saya konsultasi? Oh, datang ke Ustadz Fulan. Maka dia datang dan bertanya, ya kalau bahasa kita, Pak Ustadz, saya habis bunuh orang 99 nih. Kalau saya tobat, diterima nggak tobat saya? Dijawab oleh Ustadz ini, tidak diterima. Nggak bakal diterima. Marah si pemuda ini, dibunuh juga itu Ustadz, ya itu ulama. Ini di zaman Bani Israel kasusnya ya. Maka genap yang dia bunuh 100. Maka dia pun datang ke kampung lain dengan pertanyaan serupa, dengan keperluan yang sama, dia ingin tobat juga, dan pengen nanya ke ulama di sana. Nah, berjumpalah dia dengan salah satu ulama di tempat yang baru itu, dan pertanyaannya sama. Saya habis bunuh orang, 100. Kalau saya tobat, diterima nggak? Maka dijawab oleh ulama yang kedua, iya, diterima. Tapi setelah Anda tobat, Anda jangan pulang ke kampung Anda, orang jahat. Ya, khawatir, ya kambuh lagi. Hijrahlah Anda ke kampung orang baik, supaya tobatnya kondusif. Jadi kalau pengen hijrah, kalau benar-benar ingin tobat, memang sampai total begitu. Nah ternyata dalam perjalanan dia menuju kampung orang baik, yang terjadi si pemuda ini adalah dia wafat, dia meninggal. Nah ketika meninggal itulah dua malaikat mendebatkan ya dia surga atau neraka. Malaikat rahmat mengatakan dia surga, udah niat jadi orang baik. Malaikat azab mengatakan dia neraka. Walaupun niat jadi orang baik, tapi amal soleh, aksi kebaikannya belum ada. Nggak bisa niat doang tanpa aksi nyata. Nah, lalu turunlah malaikat yang ketiga, yang mengatakan ukur saja mana yang lebih dekat, ke kampung yang dia tuju, atau ke kampung yang dia tinggalkan.
ternyata lebih dekat ke kampung yang dia tuju, beda sejengkal saja, maka dia surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, yang kita bahas dari kisah ini bukan masalah pertobatan, yang memang kisah ini banyak pelajaran. Tapi ada satu bagian yang kita angkat, yaitu malaikat berbeda dan malaikat berdebat. Ya, tentang ini anak muda, neraka atau surga. Maka kalau malaikat bisa berdebat, ya apalagi pengurus DKM, ya apalagi sidang isbat, ya apalagi misalnya anggota dewan, mereka berdebat di sana. Ini malaikat yang nggak punya kepentingan, nggak punya keperluan. Apa sih pentingnya malaikat bisa sampai debat segala? Mereka nggak punya tujuan macam-macam kok. Tapi ternyata mereka pun juga bisa berselisih, mereka bisa berdebat. Ya, dalam kisah ya Sahih Bukhari dan juga dalam Al-Quran, surat Shad ayat 67-69 ini. Baik, ini tentang malaikat. Kemudian para nabi pun juga berselisih. Ya, perselisihan dua nabi, ya, dua-duanya nabi dan rasul, mereka hidup sezaman dan mereka bersaudara. Nabi Musa berkata, ya Harun akhi. Harun itu saudara saya. Nah, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, mereka berdebat hingga sampai Nabi Harun dipegang kepalanya dan ditarik jenggotnya. Ya, silakan Bapak Ibu lihat di ayatnya di situ ya, di screen-nya, di layarnya tuh. Qala ya Harun. Ya, berkata Nabi Musa, wahai Harun, ma mana'aka idra'aituhum dallu ala tattabi'in. Kenapa sih? Ya, kamu kenapa? Apa yang menghalangi kamu? Ya, ketika kamu melihat mereka telah tersesat. Ya, afa asaita amri. Kenapa kamu tidak nurut sama perintahku? Jadi di mata Nabi Musa, Nabi Harun nggak jaga amanah. Ini kasusnya apa sih? Yaitu kasusnya ketika Nabi Musa ya dijanjikan oleh Bani Israel, mereka ingin tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin beriman begitu. Maka Nabi Musa pun menitipkan ya Bani Israel kepada Nabi Harun. Ya kalau bahasa orang sini ya, orang kita, tolong jaga nih. Ya, mereka ngaku pengen tobat nih, tolong lu jaga. Ya, lalu Nabi Musa mau kemana? Nabi Musa pergi ingin mengambil Taurat sebagai pedoman hidup mereka. Ya, pedoman hidup Bani Israel yang berjanji pengen tobat tadi. Nah, sepulang diambilnya Taurat, ternyata Bani Israel nyembah sapi betina yang dimiliki oleh seseorang bernama Samiri. Ya, kisah ini ada juga di dalam surat Toha juga, lengkapnya ada di situ. Maka marahlah Nabi Musa kepada Nabi Harun, terjadilah dialog ini. Ya, seakan-akan Nabi Harun enggak menjaga, ya, tidak menjaga Bani Israel. Qala, Nabi Harun pun menjawab, yabna umma, wahai anak ibuku. Berarti kan saudara. Yabna umma, wahai anak ibuku. La ta'khudh bilihiyati, jangan pegang jenggotku. Jadi debat sampai ditarik jenggotnya Nabi Harun. Wala biroksi, jangan juga ditarik kepalaku. Jadi kepalanya dipegang, jenggotnya dipegang. Ya kita aja zaman sekarang belum pernah lihat kan, ada ustadz tarik-tarikan jenggot ketika debat. Ya, nah, ini lihat di sini dikisahkan para nabi sampai seperti itu. Kemudian inni khasyitu an taqul, saya khawatir ya engkau akan berkata farraqta baina bani Israil, ya kamu telah memecah belah antara Bani Israel, ya walam tarkub qauli, dan kamu ya tidak memindahkan ucapanku, tidak memelihara amanahku untuk dijaga Bani Israel. Nah, jamaah sekalian, ini kita ambil pelajarannya, para nabi yang hidup mereka dari A sampai Z putih, bersih, maksum, pun mereka bisa berselisih. Atau kasus yang kedua yang dialami oleh Nabi Musa dengan Khidir. Ya, sebagian mengatakan Nabi Khidir, sebagian mengatakan Khidir ini wali. Ya, dia orang soleh saja, wali di masa itu, dia bukan nabi. Namun ada yang mengatakan dia nabi, tapi bukan rasul. Di mana Nabi Khidir, dia punya pandangan yang berbeda dengan Nabi Musa dalam menyikapi perahu ya yang akan dirampok, di mana Nabi Khidir berpendapat tenggelamkan perahu itu. Nabi Musa nggak mau, maunya dipertahankan. Ya, kata Nabi Khidir tenggelamkan.
Nah, ini ada nalar yang nggak nyampe. Kenapa kok ditenggelamkan? Lalu Nabi Khidir bilang, nanti belakangan saya kasih tahu. Terus tentang anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Khidir. Nabi Musa bertanya, kenapa dibunuh? Ya, dia nggak sampai begitu. Kenapa? Barulah semuanya dijelaskan belakangan. Ya, kata Nabi Khidir, itu perahu ditenggelamkan karena ya dia akan dirampok dan kita tidak mampu mempertahankannya. Kalaupun ya kita mempertahankan, maka kekayaan yang ada di dalam perahu tersebut akan diambil oleh perampok dan itu menjadi milik mereka. Mendingan kita tenggelamkan sehingga perampok nggak dapat apa-apa. Mungkin ini mirip kalau di kita dulu kayak Bandung Lautan Api lah. Supaya Nika begitu masuk nggak dapat apa-apa, Bandung sudah rata begitu. Nah, ini yang nggak ada dalam pikiran Nabi Musa alaihi salam. Adapun tentang si anak itu yang dibunuh, ya Nabi Khidir mengatakan bahwasanya anak ini sudah besar nanti dia akan menjadi penjahat. Maka sebelum dia menjadi orang jahat, maka dibunuh oleh Nabi Khidir. Inilah yang menjadi dasar kenapa ada orang mengatakan Nabi Khidir nabi. Karena dia juga mendapatkan wahyu ya atas kisahnya tersebut. Baik, jemaah sekalian, terlepas dari itu ya, kita nggak bahas sejauh itu. Kita membahas melihat ada ya diskusi-diskusi di antara para nabi, para rasul itu. Nah, ini menunjukkan bahwa jika para malaikat, para nabi, dan mereka orang-orang makhluk Allah yang lebih mulia dibanding kita, mereka bisa berbeda, ya apalagi kita. Lagi ya. Kemudian para sahabat Nabi pun berselisih. Usai perang Badar, para sahabat berebut harta rampasan perang. Musuh sudah tidak ada, sekarang musuh mereka adalah hawa nafsu mereka sendiri. Musuh mereka adalah sesama mereka sendiri. Ya, mirip seperti yang sering terjadi di negeri-negeri Muslim. Ketika Afghanistan dijajah oleh Uni Soviet sudah angkat kaki, yang terjadi Afghanistan perang saudara. Ya, kemudian Indonesia pun juga begitu. Ya, penjajah udah nggak ada, akhirnya kita ribut sendiri sesama kita juga. Nah, ini terjadi ini, ketika orang-orang Quraisy sudah kalah, nah sekarang ghanimah tergeletak banyak. Nah, hawa nafsu manusia itu muncul. Masing-masing sahabat Nabi merasa paling berperan dalam menjaga harta rampasan perang. Oh, saya nih yang di front terdepan. Oh, saya yang jagain Rasulullah. Oh, saya yang megang bendera, ya, liwa. Nah, ini merasa masing-masing terlibat atau berperan. Sehingga mereka merasa yang paling berhak mendapatkan harta rampasan perang. Dan ini diceritakan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Kita lihat di situ hadisnya. Mohon maaf, nih terjemahannya belum saya tulis. Ya, sa'atu Ubadah ibn As-Samit, aku bertanya kepada Ubadah bin Samit anil Anfal. Ya, tentang surat Al-Anfal. Ya, tentang turunnya surat Al-Anfal. Faqal, Ubadah menjawab, Fina, itu surat turun kepada kita, kepada kami. Ma'syara ashabi Badr, yaitu para partisipan perang Badar. Ya, para peserta ya jihad di perang Badar. Nazalat hina ikhtalafna fin nafal. Itu turun terjadi ketika kami berselisih tentang pembagian harta rampasan perang. Wa sa'at fihi akhlakuna. Akhlak kami begitu jelek saat itu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, ya Allah, Rasulullah hidup di tengah mereka, ya ayat Quran masih turun di tengah mereka, para sahabat Nabi yang langsung dididik oleh Nabi pun bisa terjadi perbedaan. Ini tanda bahwa godaan dunia atau harta dunia itu nggak kenal waktu, nggak kenal orang. Makanya Rasul pernah bilang, Inni la akhsya alaikumul faqra, walakin akhsya in tuftiha abwabu dunya alaikum. Saya tidak khawatir kalau kalian miskin. Tapi yang saya khawatir adalah ketika dibuka pintu-pintu kekayaan di hadapan kalian. Jadi OKB, kaget. Ya, orang Islam ketika susah, miskin, fakir, lulus dan lolos. Ya, kita udah biasa lah makan singkong, lah biasa saum, puasa, udah biasa. Tapi begitu dikasih kekayaan, kaget. Temen jadi musuh, musuh tambahan musuh. Ya, abang sama adek ribut, rebutan warisan ketika di hadapan mereka harta itu begitu banyak nampaknya.
Maka dikatakan sini wasa'at fihi akhlakuna, akhlak kami saat itu buruk banget. Ya, fantaza'ahullah min aidina, akhirnya Allah pun mengambil harta itu dari tangan kami, maksudnya dengan turun ayat tadi. Ya, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillah wa rasul. Turunnya ayat itu menjadi pamungkas tentang tata cara pembagian harta rampasan perang. Baik. Ini para sahabat Nabi. Ini baru satu sampel saja. Belum perbedaan dalam menyikapi bagaimana ya tawanan perang Badar mau diapain. Abu Bakar bilang bebaskan saja, minta uang tebusannya. Itu Abu Bakar. Sementara Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang tegas, dia punya pendapat yang lain. Oh, jangan dibebaskan. Kenapa? Khawatir mereka nyerang lagi dari belakang. Sementara kita juga belum kuat-kuat banget. Lebih baik dihukum mati saja. Nah, ini jawaban militer, ya, jawaban Umar bin Khattab. Ya. Dan ternyata rata-rata sahabat Nabi dan Nabi pun memilih pendapat Abu Bakar, yaitu dibebaskan dan ya minta uang tebusan. Tapi ternyata Allah membenarkan pendapat Umar. Karena belum pantas dalam kondisi yang seperti itu, ya kita bersenang-senang dulu, merasa aman dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat kisah tadi, Abu Bakar dan Umar itu murid utama Rasul. Ya, ibarat pengajian, mereka ngaji dengan guru yang sama, Rasulullah. Ya, gurunya sama, tapi perbedaan pendapat terjadi. Nah, kalau yang gurunya sama aja terjadi perbedaan pendapat, apalagi yang gurunya berbeda. Ya, kayak kita, gurunya berbeda. Ada di antara Bapak Ibu mungkin seneng kalau dengar ceramah itu yang isinya tentang masalah akhlak, masalah hati, ya masalah apalagi kelembutan, ya masalah ya seperti tasawuf lah begitu. Tapi ada juga di antara kita nggak suka masalah itu. Ya, ada yang lebih suka membicarakan masalah ilmu tafsir Quran. Kalau sudah membahas Quran, apa arti alif lam mim? Dzalikal kitabul la raiba fi. Dia merasa seperti masuk di samudra luas yang makna-makna Al-Quran. Dia senang tafsir Quran. Tapi ada juga yang dia nggak suka kajian tafsir. Mungkin dia ngerasa ya ngantuk misalnya. Dia lebih suka bahas kajian fikih, halal haram, kaifiat ibadah, tentang ini, tentang itu. Ya tentang apa hukumnya GoPay, apa hukumnya apa namanya yang semisal itu, yang Shopee lah, apalah gitu, kan hukum fikih muamalah. Nah, jadi masing-masing orang tuh punya kecenderungan. Nah, wajar ketika berdiskusi dalam satu tema, ada jarak dalam titik temu. Ini kalau gurunya yang sama, apalagi gurunya beda. Nah, Abu Bakar dan Umar gurunya sama berbeda, apalagi kita yang gurunya berbeda. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi kita di awal udah ngebahas tentang bahwa perbedaan itu sesuatu yang sunatullah, ya, sesuatu yang memang tidak bisa dihindari. Begitulah kehidupan di dunia. Ya, kemudian bukan berarti kita membenarkan seluruh bentuk perbedaan. Ya, bukan berarti kita mentolerir seluruh bentuk perbedaan atau perselisihan. Ya, karena bagaimanapun juga perbedaan dia bisa mendatangkan laknat di satu sisi, tapi juga bisa mendatangkan rahmat di sisi lain, tergantung jenis perbedaan. Baik, yang pertama ya ikhtilaf at-tanawwu, itu perbedaan tanawwu, perbedaan variatif. Yaitu perbedaan dalam hal cabang agama, mazhab fikih, organisasi dengan masing-masing perbedaan metodologinya. Ya, kalau NU banyak-banyak bikin pesantren. Muhammadiyah bikin sekolah dan kampus-kampus rumah sakit. Ya, Persis kajian hadis, kajian fikihnya. Apalagi jamaah tabligh dia ke masjid-masjid. Ya, membangunkan orang untuk ayo ke masjid. Dan lain-lain, masing-masing kelompok Islam punya caranya sendiri ya dalam metode dakwahnya. Ini masalah cabang. Ya. Atau misalnya yang satu ketika sholat tasyahud jadinya gerak-gerak, yang satu tidak. Yang satu membaca iftitah dengan Allahumma ba'id baini.
yang satu membaca Allahu Akbar kabiro. Ini perbedaan variatif saja. Ibarat kemarin waktu kurban, kita dapat daging sapi dari masjid. Ya, 3 rumah, 4 rumah dapat kambing atau sapi misalnya. Nah, semuanya itu punya selera yang beda-beda. Yang satu bikin sate, yang satu bikin semur, rendang, sop, tapi dagingnya sama, yaitu sama-sama sapi misal. Maka perbedaan mereka itu bukan pada perbedaan pokok, mereka hanya perbedaan tentang bagaimana menyajikan. Nah, perbedaan tentang masalah yang tadi kita sebut, tanawu, itu perbedaan yang variatif saja, memperkaya khazanah pemikiran kita. Saya ambil contoh, menyentuh istri ketika selesai wudhu. Itu variatif. Jangan sampai berantem, cerai, lakum dinukum waliyadin, gara-gara masalah itu saja. Bagi Imam Syafi'i dan pengikutnya itu batal. Ya, batal. Aula mastumun nisa. Kalau kalian menyentuh istri, menyentuh perempuan, batal. Sementara yang lain mengatakan menyentuh perempuan atau menyentuh istri ketika habis wudhu itu tidak batal, kecuali kalau menyentuhnya bersyahwat. Ini pendapat murid dari Imam Syafi'i, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, dan guru dari Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik. Ya, bagi mereka menyentuh saja seperti ya pegangan atau salaman laki perempuan, suami istri. Bagi mereka itu nggak batal kecuali ada syahwat. Apa alasannya? Karena makna aula mastumun nisa, menyentuh perempuan, itu bahasa simbol dari hubungan suami istri. Karena Al-Quran nggak mungkin bahasanya vulgar. Ya, ketika Allah menceritakan, mewahyukan kepada Maryam bahwa dia akan hamil, Maryam kan bertanya, ya Allah, gimana bisa aku hamil padahal nggak ada laki-laki yang menyentuhku? Tentu maksud menyentuh di sini adalah hubungan suami istri. Maka makna dari bersentuhan yang tadi pun itu bermakna hubungan suami istri, bukan masalah sentuhan biasa. Ditambah lagi ketika sholat malam, Rasulullah pernah dalam hadis Bukhari, ya begitu sholat malam itu kesentuh oleh Aisyah. Ya, Aisyah mencari-cari Rasulullah. Ternyata Rasulullah sedang berdiri, sedang sholat malam, ya, dan bersentuhan. Ya, nah kalau seandainya itu batal, pasti Rasulullah orang pertama yang membatalkan sholatnya, dia wudhu lagi dan dia ulangi. Nah, ini alasan golongan kedua. Sementara golongan ketiga, Imam Abu Hanifah. Ya, beliau berpendapat menyentuh istri walaupun bersyahwat tidak batal, kecuali sampai keluar air mani, baru batal. Nah, ini pendapat Imam Abu Hanifah diikuti oleh ulama kontemporer Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nah, 3 pendapat ini ya justru adanya perbedaan ini, variasi ini justru bermanfaat. Kapan manfaatnya? Di saat kita haji atau umroh. Ya, di saat kita haji atau umroh, jutaan manusia ngumpul di tempat yang sama. Ini kalau konteksnya nggak pandemi ya. Ya, jutaan manusia ngumpul lagi tawaf nih misal di tempat yang sama. Apa jadinya kalau kita menggunakan pendapat Imam Syafi'i yang batal? Ya mungkin orang nggak kelar-kelar tawafnya karena dianggap batal terus, nyentuh terus. Mungkin di antara Bapak Ibu, Abang Adek yang pernah umroh atau haji pasti ngerasain banget ketika tawaf itu betapa padatnya manusia di sana. Ya, di samping kita istri baru jalan 10 langkah udah berubah jadi bini orang. Kan begitu, udah banyak banget orang di situ. Nah, ya ini di saat itulah pendapat Imam Syafi'i tidak pas dipakai. Nah, saat itu para ulama kita menggunakan pendapat yang lain, itu bukannya pelin-pelan, itu namanya tahqiq al-manat. Menerapkan pendapat ulama kita yang berbeda-beda itu, mana yang paling pas dilaksanakan dalam kondisinya yang paling memungkinkan. Itulah cara cerdas kita dalam menghadapi perbedaan pendapat. Nggak selalu diposisikan vis-a-vis, saling berbenturan, tapi mana yang paling mungkin dimanfaatkan dan dipraktekkan. Baik. Ini contoh aja perbedaan tanawu di antara perbedaan-perbedaan yang lain yang cukup banyak. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, tadad, perbedaan kontradiktif. Kalau tadi variatif. Ini kontradiktif, antagonis. Ya, perbedaan dalam hal pokok dan prinsip usuluddin, dasar-dasar agama.
akidah, seperti masalah ketuhanan, ya, rukun Islam, rukun imannya berbeda, rukun Islamnya berbeda, kenabian, ya tadi sudah dibahas atau dicontohkan oleh moderator, oleh Pak Lukman. Ya, masalah kenabian. Ya, masalah kenabian tentang nabi, mengaku nabi akhir zaman dan segala macam. Ya, ini bukan masalah fikih. Itu masalah pokok agama. Dan wajib bagi seorang muslim tidak percaya atas klaim siapapun sebagai nabi baru, walaupun dia mengaku bisa terbang, ya, tapi nggak bisa turun, ya, dan seterusnya, tetap kita tidak boleh percaya. Nah, untuk yang tanawuk, yang poin pertama, sikap kita adalah toleran dan lapang dada. Ya, perbedaan fikih tadi itu, termasuk perbedaan metode dakwah atau organisasi Islam atau partai Islam. Lapang dada, toleran. Ya. Adapun untuk jenis yang kedua, perbedaan tadad, kontradiktif atau antagonis, sikap kita adalah sampaikan hujjah, sampaikan dalil sampai mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, dan debat dengan cara yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi kalau mereka nggak berubah juga, maka memang bukan tugas kita untuk memaksa mereka berubah. Karena tugas kita adalah fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Berilah peringatan, tugasmu hanya ngasih peringatan, kata Allah, dan kamu tak berkuasa memaksa mereka. Baik, Bapak Ibu, semoga bisa difahami. Ini dua macam perselisihan atau perbedaan. Jadi tadi dari poin awal kita udah bahas tentang perbedaan dan kita memaklumi perbedaan, namun nggak semua perbedaan itu ditolerir oleh agama. Ada perbedaan yang memang diakui dan kita pun lapang dada, ada perbedaan yang memang sebaiknya dihindari. Kalaupun terjadi, maka kita iqamatul hujjah, sampaikan hujjah. Dan debat dengan baik supaya mereka berubah. Kalau nggak berubah juga, ya sudah. Kita tawakal kepada Allah, kita serahkan kepada Allah, itu urusan mereka. Dan kita pun dilarang untuk memakai tata cara yang kekerasan dalam masalah itu. Nah, sekarang kita masuk nasihat dan akhlak para ulama. Sekarang kita lihat ya nasihat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya, ulama yang hidup, yang lahir kurang lebih tahun 80 Hijriah atau 70-an Hijriah. Sezaman dengan Imam Abu Hanifah. Ya, beliau mengatakan idza ra'aita ar-rajul ya'malul amal alladhi qad ikhtalafa fihi wa anta tara ghairahu fala tanhah. Ya, jika engkau melihat seseorang melakukan perbuatan yang masih debatable, ya, hal yang masih debatable, padahal engkau punya pendapat lain, maka jangan kau cegah dia, jangan engkau larang dia. Banyak Bapak Ibu dalam masalah ini, sangat banyak. Apa sih misalnya? Orang masih debatable tentang masalah baca usoli atau enggak usoli. Orang masih debatable tentang masalah ba'da sholat zikir sendiri masing-masing ataukah dipimpin oleh imam, seperti di kampung-kampung kita banyak seperti itu. Ya, masih debatable juga tentang masalah ya apakah kalau selawat pakai sayyidina atau enggak. Dan masih banyak lagi. Ya, debatable bukan hanya masalah agama, juga debatable masalah yang lainnya. Maka ketika kita tahu dia beda, atau kita beda sama dia beda sama kita, maka fala tanhah. Jangan cegah, jangan larang dia. Selama perbedaan itu, perbedaan yang memang diakui. Ya, perbedaan yang mu'tabar istilahnya. Perbedaan yang diakui itu memang ya terjadi perbedaan di antara para ulama kita. Imam Tirmidzi mengatakan, ya, ketika beliau mengutip dari Imam Sufyan Ats-Tsauri tentang masalah kunut. Ya, kata beliau, qala Sufyan Ats-Tsauri in qanata fil fajri fahasanun. Kalau ada orang berkunut di sholat subuh, maka itu bagus. Wa illam yaknut fahasanun. Kalau enggak berkunut, itu juga bagus. Yang enggak bagus yang mana? Yang enggak sholat. Ini kadang orang kita ngeributin yang sholat. Yang enggak sholat, kagak diributin. Lihat tuh orang kalau sholat sedekapnya di dada. Lihat tuh orang kalau sholat sedekapnya di bawah pusar. Masih bagus dia udah mau sholat. Sementara orang-orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah jadi konsentrasi perhatian kita supaya mereka kembali sholat. Ya, nah ini salah fokus kita tuh sering begitu. Ini luar biasa dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya,
kunut itu bagus, enggak kunut juga bagus. Sekarang kita lihat dari cucunya Abu Bakar As-Siddiq, Imam Al-Qasim bin Muhammad. Ya, Bapak Ibu silakan baca di terjemahannya, saya bacain di Arabnya aja ya. Sa'atul Qasim ibn Muhammad anil qiraati khalfal imam fima lam yajhar fi. Aku bertanya kepada Al-Qasim bin Muhammad tentang membaca Al-Fatihah di belakang imam di sholat yang tidak mengeraskan bacaan. Sholat zuhur, sholat asar, wajib nggak sih kita pas jadi makmum baca Al-Fatihah juga? Nah, kurang lebih begitulah. Apakah kita diem aja atau kebaca juga? Apa jawaban Al-Qasim bin Muhammad? In qara'ta falaka fi rijalin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun. Kalau kamu baca Al-Fatihah, maka kamu punya teladan dari para sahabat Nabi. Ya. Wa idza lam taqra, kalau kamu tidak baca, ya falaka fi rijalin min ashabi Rasulillah uswatun, maka kamu pun juga ada teladan dari para sahabat Nabi. Jadi para sahabat Nabi pernah melakukan dua-duanya. Ya, para sahabat Nabi yang jumlahnya ribuan itu, mereka ada yang jadi makmum membaca Al-Fatihah, mereka ada yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, tentunya mereka melakukan masing-masing pasti bukan keinginan sendiri atau bukan hasil rekayasa sendiri, pasti hasil dari apa yang mereka lihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mereka contohkan. Maka selama hal itu ada dasarnya, maka selama itu pula tidak boleh saling menegasi. Ya. Yang wajib dinegasi adalah masalah-masalah yang disepakati itu mungkar. Yang disepakati itu salah. Pantes kita ingkari, kita negasi. Seperti keharaman minuman keras, semua orang sepakat. Keharaman judi, semua orang sepakat. Keharaman membunuh, berzina, semua orang sepakat. Tapi tentang ya halal haram, seperti misalnya ya haram nggak sih main catur, itu zona debatable para ulama. Haram nggak sih apalagi musik, itu zona debatable para ulama. Ya, di mana sebagian kitab para ulama menyebutkan Imam Malik tidak mempermasalahkan, Abu Hanifah membolehkan jual beli alat musik, tapi murid-muridnya mengharamkannya. Imam Syafi'i termasuk yang cukup keras terhadap musik. Ini debatable di antara para ulama kita. Sikap kita apa? Sikap kita ingat dengan jenis perbedaan tanawu tadi. Lapang dada. Kita naik mobil nih, jadi supir. Di samping kita, kawan kita. Nah, supaya perjalanan berasa lebih pendek, akhirnya kita nyetel tip. Ya, keluarlah suara radio, suara hiburan, nyanyian. Nah, kita tipe yang membolehkan musik. Teman kita tipe yang mengharamkan musik. Maka kalau kita ingat nasihat Imam Sufyan Ats-Tsauri tadi, fala tanha. Ya, jangan cegah. Kenapa? Karena ini bukan kemungkaran yang disepakati. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu hanya berlaku untuk kemungkaran yang semua orang sepakat, itu mungkar. Sebab kalau itu mungkar hanya bagi satu kelompok saja, bagi yang lain itu bukan mungkar, yang terjadi adalah perang saudara. Ya, makanya para ulama itu memberikan syarat. Amar ma'ruf nahi mungkar itu enggak sembarangan ada kemungkaran, kita hilangkan. Enggak begitu. Yang pertama, kemungkaran itu zahir, nampak, kelihatan. Makanya hadisnya man ra'a minkum mungkaron, kalau kamu melihat mungkar. Bukan yang sembunyi kita korek-korek, bukan. Yang nampak. Syarat kedua, kemungkaran itu disepakati semua orang, itu mungkar. Ya, nggak boleh satu bilang mungkar, yang satu bilang justru sunnah. Ya, seperti misalnya apa? Ya, sedakep lagi ketika i'tidal. Syekh Al-Albani bilang itu bid'ah. Syekh bin Bas bilang itu sunnah. Ya, dalam mazhab Syafi'i sebagian mengatakan itu sunnah. Ya, nah ini perbedaan kayak gini, perbedaan yang tadi kita jangan keluar otot lah gitu ya. Kita tetap menggunakan akal kita. Ya, taib ya, ini dari Al-Qasim bin Muhammad. Sekarang kita masuk yang ketiga. Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ya, beliau menasehati atau memberikan contoh para ulama di zamannya.
Bagus banget ini. Ya, silakan langsung dibaca di situ ya. Para ahli fatwa sering berbeda fatwanya. Yang satu menghalalkan ini, yang lain mengharamkan. Contoh kayak vaksin. Ya kan? Ya, ulama sebagian bilang haram, tapi karena lagi darurat, nggak ada pilihan, silahkan. Yang satu bilang haram, mau darurat, mau enggak, tetap haram. Masih ada yang lain kok. Masih bisa pakai kurma, masih bisa pakai ini. Nah, kan begitu, sebagian seperti itu. Yang satu mengatakan tidak haram dan tidak darurat, memang enggak haram. Ya, karena yang namanya babi yang ada di dalam vaksin tersebut sudah lenyap sama sekali ketika dia sudah menjadi vaksin. Nah, ini perbedaan. Yang satu bilang, ya apa tuh, oh, GoPay, haram. Ya, apalagi itu satu lagi temannya, OVO ya, haram. Kenapa? Karena itu riba. Yang satu lagi bilang, bukan riba. Ya, itu bukan utang piutang, itu titipan. Ya, harta yang ditaruh dititip, deposit itu titipan. Dan seterusnya. Sudut pandang mereka berbeda. Tetapi, kata Imam Yahya Al-Qattan, ulama terdahulu itu tidak saling serang. Mufti yang mengharamkan tidak menganggap yang menghalalkan itu binasa karena penghalalannya. Mufti yang menghalalkan pun tidak menganggap yang mengharamkan telah binasa karena fatwa pengharamannya itu. Nah, jemaah sekalian, inilah akhlak. Makanya mohon maaf, kita sering banget mendownload ilmu para ulama, tapi kita jarang mendownload akhlaknya para ulama terdahulu. Ya, inilah akhlak. Mereka walaupun banyak perbedaan masalah di antara mereka, tapi mereka begitu lapang ya terhadap kawan-kawannya atau saudara-saudaranya atau guru-guru mereka. Kemudian Imam Syafi'i, ya, Yunus As-Sodafi bercerita mara'aitu aqal ya min Syafi'i. Aku belum pernah melihat orang yang lebih berakal dibanding Imam Syafi'i. Nazartuhu yauman fi mas'alatin. Saya pernah berdebat sama dia di suatu hari, kata As-Sodafi. Ya, Thumma iftarakna. Kemudian kami berpisah jalan. Ya walakini, ya walakiyani. Lalu dia pun berjumpa denganku, mendatangiku. Fa'akhadha ya biyadi. Lalu dia pun memegang tanganku. Thumma qala, lalu dia berkata, ya Aba Musa, wahai Abu Musa, ala yastaqim an nakun ikhwanan. Ya, bukankah kita ini bersaudara? Wa ilam natafik fi mas'alatin. Walaupun kita enggak sepakat dalam masalah hal ini, ya kan masalah yang lain kita masih bisa sepakat gitu. Nah ini kita lihat. Lalu dikomentari oleh Imam Az-Zahabi, qultu, aku berkata, hadza yadullu ala kamali akli hadzal imam. Ini menunjukkan kesempurnaan akalnya imam ini, maksudnya Imam Syafi'i. Ya, kenapa? Karena famazala ya nuzara yakhtalifun. Biasanya orang kalau habis debat, ya orang biasanya kalau habis debat itu pasti langsung jadi ada goresan dalam hati dan pikirannya terhadap lawan debatnya. Biasanya begitu. Besok-besok kalau lagi diskusi sama dia di grup atau di mana, itu udah ada pasang kuda-kuda defend. Ya kalau yang ngomong dia mah gue tahu pasti beda sama gue ini. Gitu. Nah, di sini Imam Syafi'i nggak begitu. Masa gara-gara satu hal berbeda, yang lain kita sama, kita berantem? Nah, ini dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, inilah kecerdasan Imam Syafi'i ketika dia berbeda dengan saudara. Imam Ahmad bin Hanbal, faqad kana al-Imam Ahmad rahimahullah yara annal kunuta fi salatil fajri bid'ah. Imam Ahmad berpendapat kunut subuh itu bid'ah. Wa yaqul, tetapi dia sendiri berkata, idza kuntu khalfa imami yaknut fatabi'uhu ala kunutihi. Kalau saya jadi makmum, imam saya berkunut, saya tetap ikuti kunutnya. Wa amin ala du'aihi, dan saya tetap doa, saya aminkan doanya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, dia termasuk yang membid'ahkan kunut, tapi kalau imamnya kunut, dia sendiri ikut kunut. Loh, kok bisa kayak begitu? Bukannya nggak konsisten? Jawabannya di kalimat selanjutnya. Kullu dzalika min ajli tihadil kalimah. Semua ini dalam rangka menyatukan kalimat umat Islam, biar nggak pada berantem. Ya, watifakil qulub, dan juga dalam rangka menyatukan hati di antara kita. Wa adami karahati ba'duna ba'dan li ba'din, dan juga dalam rangka menghilangkan permusuhan di antara kita. Ya, ini luar biasa Imam Ahmad bin Hanbal. Dia punya pendapat, tapi begitu ibadah kolektif bersama orang lain, dia rela mengalahkan pendapatnya demi menjaga keutuhan jamaah umat Islam. Ya, beliau pernah ditanya. Jadi ketika datang ke sebuah masjid,
Itu masjid jamaahnya ba'da asar pada sholat. Padahal nggak ada sholat ba'diyah asar. Ya, nggak ada sholat ba'diyah asar. Nah, akhirnya Imam Ahmad ditanya, nih kalau bahasa kita nih, Pak Ustadz, itu gimana ya? Kok orang-orang pada ba'diyah asar? Kata Imam Ahmad, la naf'aluhu wa la nu'ibu fa'ilahu, kata Imam Ahmad. Kita tidak melakukannya, tapi kita pun jangan mencela orang yang melakukannya. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Mohon maaf, kalau kita yang mengalami nih, misal di sini ya, di Jakarta, di Depok, di Bekasi, atau gimana, kita ngelihat ada orang ba'diyah asar, langsung tuh pikiran kita, itu orang sholat apaan? Aneh. Kan begitu. Tapi Imam Ahmad bilang, kita nggak melakukan, tapi kita pun nggak mencela orang yang melakukannya. Nah, memang ini berat, terus terang, akhlak seperti ini berat. Kalau kita lagi debat sama orang, atau hal-hal yang beda menurut kita bukannya buru-buru lapang dada, tapi yang kita lakukan buru-buru curiga. Ini kelompok mana nih? Siapa yang ngajarin? Nah, harusnya kita berpikir, jangan-jangan memang saya yang belum tahu. Jadi kitanya kurang daftar pustaka. Kitanya kurang referensi. Nah, kebanyakan orang yang gampang nuduh salah itu memang kurang referensi. Ya, orang yang mudah nuduh salah, ini sesat, ini itu, dan seterusnya. Itu biasanya karena kurang referensi, sehingga berpikirnya dari satu angle saja. Dia nggak ngelihat dari sudut pandang yang lain. Ya, sehingga akhirnya dia pun memasang logika berpikir semua salah kecuali dia. Ini udah mirip seperti orang hidup di rumah kaca, rumah cermin, semua pandangan selalu hanya ada dirinya. Ke atas ada dirinya, bawah, ke kanan kiri ada dirinya. Kebenaran hanya pada dirinya. Ini orang yang hidup di rumah kaca kayak begitu. Baik. Kemudian kita masuk pembahasan selanjutnya, etika selanjutnya dalam kehidupan manusia. Ya, mustahil hidup tanpa pendeki atau musuh. Dalam kehidupan manusia, sekali lagi, mustahil hidup tanpa pendengki atau musuh. Ya, lihat, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan. Wa min ribatil khail, ya berupa kuda-kuda perang. Khail itu kuda perang. Ada khail, ada hison, itu jenis kuda yang berbeda-beda. Turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Yang dengan itu bisa menggetarkan musuh Allah dan musuhmu. Jadi Bapak Ibu, Abang Adik sekalian, kita lihat di sini, ya Allah sendiri cerita ke kita, Allah punya musuh. Nah, Allah aja punya musuh, masa kita hidup berharap tanpa musuh? Ya, apa kurangnya Allah kepada manusia? Dia yang hidupin, dia ngasih rezeki. Ya, masih dimusuhin juga. Masih aja orang yang kurang adil dengan ketetapan Allah, masih banyak. Ya, Allah nggak adil. Kan begitu, tuh banyak orang begitu. Ya, bagaimana mungkin kita hidup nggak mau atau berharap orang nggak ada yang ngomongin kita? Mustahil. Allah aja diomongin. Ada yang ngomongin Allah, Allah itu salah satu di antara tiga. Kan ngomongin Allah namanya. Ada yang memfitnah Allah, Allah punya anak. Nah, itu kan ngomongin Allah namanya. Makanya kalau kita hidup berharap tanpa ada orang omongin, itu mustahil. Kemudian, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Ini ayat yang kedua. Dan seperti itulah telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa. Para nabi, apa sih kurangnya mereka? Mereka sabar banget. Ya, mereka juga akhlaknya luar biasa. Tetap aja ada orang yang memusuhinya, ingin membunuhnya. Maka kalau kita hidup, ya lihat ada orang yang selalu kayaknya kurang friendly sama kita, ya kita maklumi sajalah. Ya, dia seperti itu kepada kita, tapi kita jangan balas seperti itu juga kepada dia. Idfa billati hiya ahsan. Ya, kita balas keburukan dia dengan akhlak kita yang lebih baik. Ya. Yang terakhir, fokuslah terhadap hal-hal yang disepakati. Ya, di tengah perbedaan kita di antara sesama umat Islam yang begitu banyak, pasti banyak pula yang beririsan, yang sama. Maka kita bisa saling gandeng tangan di situ. Walaupun ekstremitas dari kalangan yang berbeda tadi pasti ada, orang-orang ekstrim pasti ada. Tapi kepada yang masih moderat, yang masih lapang dada, kita masih punya harapan untuk kerjasama dan bersatu bersama kaum muslimin. Ya, nata'awanu fi ma tafaqna alaih wa ya'dhiru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna fi. Kita saling bantu dalam hal yang disepakati dan saling memaafkan di antara kita dalam hal yang kita disepakati.
Jadi memaafkan di sini bukanlah pada perkara yang merusak agama dan manusia, sebab itu zonanya nahi mungkar, bukan zonanya saling memaafkan. Ya kemungkaran itu dihilangkan, ya bukan orang yang dihilangkan, tapi kemungkaran yang dihilangkan, ya orangnya semoga kembali ke jalan yang benar. Baik, Bapak Ibu sekalian, Abang Ade, rekan-rekan alumni SMA 70 dari angkatan awal ya sampai angkatan berapa tadi itu 2005 ya, atau mungkin ada yang mudaan lagi. Ya, semoga pertemuan kita hari ini Allah berikan keberkahan sejak awal sampai akhirnya. Saya kembalikan ke Bang Lukman. Hadanallahu ikum jama'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Farid Mu'man atas penyampaiannya. Baik, rekan-rekan sekalian, Ustadz pada waktu ya untuk sesi tanya jawab ya. Saya maksimal sampai jam 9 ya. Ada acara, gitu. Ada pengajian perumahan di warga. Baik. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Pertama tadi sebentar. Nah, ini dari Bang Iman nih, 7083. Di sini ditanyakan mengenai hukum rokok ya. Jadi kan mungkin ada silang pendapat di antara para ulama ya, ada yang memfatwakan haram, ada yang makruh. Nah, sebenarnya kita dalam mencerna fatwa ini akan seperti apa, Ustadz? Silakan, Ustadz. Ya, ini mau jawaban yang enak apa jawaban yang benar nih? Ya, baik ya. Untuk masalah rokok ya, ahlu syuro suka rokok ya. Jadi kenapa terjadi silang pendapat? Ya, ada 3 pendapat, betul kok. Untuk masalah rokok ada 3 pendapat para ulama. Yang pertama yang mengatakan mubah, boleh. Tapi pendapat ini memang sudah semakin dikit penganutnya. Dulu cukup banyak ya kalau kita baca di awal-awal abad 20 seperti bukunya Ki Haji Sirajuddin Abbas, yaitu masih di awal abad 20. Saat itu teknologi belum maju seperti saat ini, sehingga tentang racunnya rokok itu belum banyak diketahui. Nah, saat itu umumnya ulama mengatakan mubah. Kenapa? Karena kembali ke hukum awal, al-aslu fil asya al-ibahah illa ma warada an syari' tahrimuhu. Hukum asal segala sesuatu, termasuk masalah konsumsi makanan, minuman, itu adalah mubah, boleh. Kecuali ada dalil khusus yang mengatakan haram. Nah, ketika dalil khusus itu nggak ada yang mengatakan haram, ya udah dia kembali ke hukum asal. Segala sesuatunya adalah boleh. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah lah yang menciptakan yang semua di muka bumi ini, termasuk tembakau, untuk kalian semua. Nah, maka dari situ, kata Ibnu Taimiyah, antara halal dan haram banyakkan halal. Antara suci dan najis lebih banyak suci. Karena nggak relevan kalau semuanya buat kita, kok ternyata haram semua. Gitu, pasti itu banyak halalnya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan makruh. Kenapa? Karena ngerokok, ya saat itu pun sudah ada yang memakruhkan. Seperti pendapat Syekh Said Hawa. Ya, beliau memakruhkan. Atau pendapat Syekh Hasan Al-Banna. Beliau pun juga memakruhkan di zamannya, tahun 40-an. Ya, kenapa? Karena saat itu walaupun tidak langsung terbukti sampai merusak luar biasa, tapi memang aktivitas merokok itu memiliki doror nafsi. Apa doror nafsi? Kecanduan. Ya, karena la doror wa la diror, jangan merusak diri sendiri dan merusak ke orang lain. Salah satu bentuk doror, jadi dorornya rokok ada 3. Ada doror mali, rusak harta, yaitu pemborosan. Kedua, doror jasadi, doror fisik, ya kita tahu penyakitnya. Yang ketiga, doror nafsi, doror jiwa, yaitu kecanduan tadi. Orang kalau udah kecanduan rokok, dia rela ya ngutang-ngutang. Anak ngerengek minta bayaran TPA, ngakunya kagak ada duit, tapi duit buat beli rokok ada aja. Nah, ini doror nafsi itu kayak gitu jiwa. Maka ini terlarang. Walaupun nggak sampai dikatakan haram, karena apa? Memang nggak ada nas yang langsung mengatakan haram. Barulah kemudian tahun 60-an, tahun 70-an sudah mulai muncul fatwa haram, bahkan kemudian sampai sekarang menjadi fatwa yang dominan. Kenapa? Karena terbukti di rokok itu hingga sampai 3.000 racun, 200-nya racunnya itu lebih bahaya dari
knalpot. Ya, bahkan ada sebuah koran atau majalah di Inggris yang dikutip oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam Fatwa Mu'asirah. Ya, dia menyebutkan bahwa rokok itu aktivitas merokok sendiri sudah penyakit. Itu baru aktivitasnya, apalagi dampak dari rokoknya. Baik, mereka dari mana dalil pengharamannya? Mereka mengharamkan dari ayat la taqtulu anfusakum. Jangan membunuh dirimu sendiri. Ini. Yang kedua, ayat yang lain Al-Baqarah 195. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu merusak dirimu sendiri. Nah, rokok termasuk. Walaupun ayat ini nggak sampai membicarakan pembunuhan, bunuh diri, enggak. Pokoknya semua aktivitas yang merusak diri sendiri secara sengaja dan sadar, dan rokok termasuk, maka dia terlarang. Yang ketiga, innal mubadzirin kanu ikhwanu syayatin. Berbuat mubazir adalah saudaranya setan, dan ngerokok termasuk mubazir, memanfaatkan duit untuk hal yang buang-buang aja begitu. Masih banyak hal yang lebih bermanfaat yang bisa dia pakai. Di hadis dikatakan la dharara wa la dirar. Jangan merusak diri sendiri dan orang lain. Rokok termasuk, ada perokok pasif. Dari situlah akhirnya ulama kebanyakan zaman sekarang mengatakan rokok itu diharamkan. Di Indonesia memang banyak juga yang membolehkan karena banyak para kiai, para ustadz yang masih ngerokok. Itu dia masalahnya. Dan agak sulit memang orang untuk objektif mengharamkan apa yang menjadi kebiasaannya sendiri. Agak sulit. Pasti ada interest di situ, ada perang interest di situ yang sulit bagi dia untuk objektif. Walau miswab. Ya. Ustaz. Mudah-mudahan memuaskan ya Bang Iman ya. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saat ini banyak ulama atau ahli agama berbeda mengenai persoalan politik. Itu akhirnya disajikan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, sehingga masyarakat awam tuh bingung untuk menyikapinya. Nah, kira-kira ada nggak pandangan dari Ustadz menyikapi fenomena ini? Silakan Ustadz. Ya, memang kalau jadi gini, politik itu di dalam Islam, dia salah satu bagian yang diurus dalam Islam. Tapi Islam bukan politik. Islam ad-din, dia lebih luas dari politik. Tapi kalau kita balik, politik adalah bagian dari Islam, iya. Karena makna ad-din, secara bahasa Arab, ad-din, itu artinya al-qahru, kekuasaan. Ini perlu Bapak Ibu ketahui, makna ad-din secara bahasa Arab, itu artinya al-qahru, kekuasaan, as-sultah, ya, kemudian juga al-jaza, balasan, ya, malik yaumiddin, raja hari pembalasan, begitu. Nah, artinya Islam itu membahas tentang masalah kekuasaan. Oleh karena itu Nabi pernah bilang gini, idza kharaja salasatun fi safarin falyu'amiru ahaduhum. Jika 3 orang pergi safar, maka tunjuklah salah satu pemimpin di antara mereka. Sekedar jalan-jalan aja butuh pemimpin, apalagi hidup bermasyarakat. Maka ini secara tidak langsung menunjukkan Islam itu perhatian banget dengan masalah politik kepemimpinan. Bahkan Utsman bin Affan pernah mengatakan, innallaha la yaza' bisultan ma la yaza' bi kitabillah. Jika ada kemaksiatan yang tidak hilang pakai Al-Quran, Allah akan hilangkan dengan power para penguasa. Ada kemaksiatan belum tentu hilang pakai nasihat Quran. Ya, belum tentu. Mereka malah ngelawan gitu. Tapi dengan power para penguasa, dengan perdanya, dengan apalah yang mereka punya aparatnya begitu, itu bisa hilang. Ya, kayak misalnya di rumah saya depan rumah saya ada anak muda lagi nongkrong, lagi main judi, lagi mabok begitu. Saya ngilangin kagak berani. Saya bacain Quran, saya ditimpuk. Ya, akhirnya gimana? Saya telepon RT, RW, atau Hansip. Pak RW, nih depan rumah saya ada anak muda lagi pada mabok nih. Berapa orang? 5 orang. Si Anu. Oh udah. Ya kita datengin Hansip. Nah, dengan power RW yang punya kekuasaan di situ, itu bubar tuh anak muda. Nah, artinya memang betapa efektifnya pemimpin untuk alat pukul nahi mungkar. Di antaranya itu. Belum lagi fungsi-fungsi yang lainnya. Nah, itu contoh aja Islam tuh perhatian masalah itu. Nah, yang jadi masalah gini, kalau ada orang yang menjadikan agama sebagai dagangan politik, seperti biasanya nggak pakai peci, tumben pakai peci ketika musim kampanye. Biasanya nggak pernah ke masjid, tumben ke masjid ketika musim kampanye. Biasanya nggak pakai jilbab, tumben dia pakai jilbab ketika musim kampanye. Inilah yang kita khawatiri, dia menjadikan agama sebagai jembatan untuk tujuan politiknya. Beda dengan orang yang emang sehari-harinya udah soleh, sehari-harinya udah bagus. Ya kemudian dia seperti itu ketika dia berpolitik, memang dia seperti itu pada aslinya. Yang jadi masalah emang kita sebagai orang awam nih ngelihat para ulama punya dalil masing-masing gimana.
Nah, kalau udah kayak begitu, Rasulullah sudah ngasih jalan. Apa kata Rasul? Yaitu ketika Rasul ditanya, mal ism, ya Rasul, dosa itu apa sih? Ya, dosa itu apa? Nabi bilang, maha kafi sodrik. Sesuatu yang bikin dadamu gelisah. Jadi kalau hati kita nggak tenang ikut yang ini, ya, dak ma yaribuk ila ma la yaribuk, kata Nabi. Tinggalkan yang kamu ragu, beralihlah kepada yang kamu yakini. Begitu aja udah. Kita ngerasa pendapat Ustadz yang ini kayaknya saya nggak srek nih. Ini pendapat ini kayaknya gitu ya. Menurut pertimbangan ilmu yang saya miliki, yang saya pelajari, kemudian saya diskusi sama teman juga, kayaknya pendapat Ustadz ini nggak cocok. Saya lebih suka, lebih pas dengan pendapat ini. Ya itu termasuk yang disampaikan oleh Rasul tadi. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang kamu ragu-ragu, beralihlah kepada yang kamu yakini. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Baik. Kemudian dari Bang Bintang nih 7092. Ya. Jadi dalam panduan mengikuti ulama, ya selain sisi keilmuannya, apakah kita juga harus mempertimbangkan akhlaknya? Ya, mungkin dari pandangan Bang Bintang nih, ya ada ulama yang sisi keilmuannya bagus gitu, tapi kita kadang-kadang menemukan aib atau celah pada ulama tersebut. Nah, kira-kira gimana, Ustaz? Ya, Taib. Untuk masalah ini ada kaidah dalam ilmu hadis berbunyi ya bahwasanya al-amal laisa biroah. Ya, walakin bima ro'ah. Mengamalkan sesuatu itu tidak atau bukan karena ya siapa yang membawanya, tapi karena apa yang dibawanya. Gitu. Bisa jadi, mohon maaf, Ustadz X dia punya masalah keluarga, ya anggaplah ribut, konflik rumah tangga, bahkan jadi gosip misalnya di medsos tertentu. Tapi dia kalau lagi ceramah itu luar biasa, masya Allah hebat gitu. Ya, sehingga orang pun juga ya gampang nangis kalau dia ceramah. Gitu. Adapun urusan rumah tangga itu urusan dia, udah. Ya itu urusan dia saja. Kita ambil yang manfaat, yang bagus dari dia. Adapun yang bagi kita itu nggak bagus dan nggak patut dicontoh, itu urusan dia dengan Allah dan keluarganya, gitu aja. Sebab kalau kita berharap semuanya putih bersih, nggak ketemu, nggak ada ustadz yang tanpa aib. Ya, karena yang namanya Ibni Adam khotta'un. Kullu ibni Adam khotta'un. Wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Setiap manusia pasti punya salah. Ya, guru-guru kita, para ustadz kita, para mubalik kita, ya itu karena Allah tutup aja aib mereka. Ya, perbedaan Ibnu Taimiyah ngomong kayak begini. Sebenarnya yang namanya penyakit dengki dan hasad itu dialami oleh seluruh manusia. Ulama pun juga, para ustadz pun juga. Tapi perbedaannya kalau orang awam, dengki dan hasad itu demonstratif. Tapi kalau ulama atau ustadz, kalau hasad, mereka mampu menyembunyikan. Dengan istilah nasihat. Padahal mah dengki juga sebenarnya. Gitu. Nah, artinya itu urusan dia. Yang penting kita, yang baiknya kita ambil. Sebab kalau kita berharap semuanya putih bersih, nggak bakal ketemu. Akhirnya kita nggak akan pernah ngaji. Ya, akhirnya malah semakin jauh. Ya, tadi sudah kita bahas kan, para sahabat Nabi aja ada yang sampai bertengkar di antara mereka. Perang besar antara pasukan Aisyah dengan pasukan siapa? Ali bin Abi Thalib, perang Jamal. Ada perang Siffin, pasukan Aisyah melawan Muawiyah kan begitu. Apa pasukan Ali lawan Muawiyah. Kalau bisa ya. Tat, ini dikit lagi nih, dua lagi, tanggung Tat. Nah ini Ustadz, bagaimana caranya kita berlapang dada ya, apalagi seringnya ada orang yang berilmu kadang-kadang merasa lebih tahu begitu. Ini mungkin menyikapi perbedaan ya ketika kita diskusi atau berbeda pendapat. Nah ini panduannya seperti apa Ustadz? Tadi sempat saya kutip ya surat Al-Ghoshiyah ya. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ya berilah peringatan, tugasmu hanyalah ngasih peringatan, kamu tak berkuasa atau tidak dikasih wewenang buat memaksa mereka. Nah, dalam kita diskusi, menyampaikan sesuatu di grup WA atau di mana, ya sama begitu juga. Misal gini nih, ada orang nge-share broadcast tertentu keislaman di grup WA kita. Kita tahu ini masalah ini sebenarnya nggak seperti itu gitu. Ya kita tahu masalah ini nggak seperti itu. Entah hadisnya yang kita anggap ini lemah atau apa. Tapi kalau kita mau ngomongin langsung, khawatir dia baper.
Khawatir left grup malah gitu. Kan kita juga kenal orangnya nih. Nah, gimana nih ya cari momen yang pas, cari tulisan yang lebih berbobot lagi atau apa. Kita memang perlu banyak kalkulasi kalau ngeliat teman kita gitu. Nah, akhirnya apa? Mungkin kita baru besoknya kita bikin tulisan lain yang mungkin mengklarifikasi atau mengoreksi tulisan tersebut. Ini kalau konteksnya tulisan ya. Ya, akhirnya ini bukan berarti kita nggak terima perbedaan, bukan. Ini kan diskusi. Ya, diskusi itu dalam dunia Islam dan dunia para sahabat tuh hal yang biasa. Seperti tadi mereka diskusi tentang bagaimana menyikapi tawanan perang Badar. Ya, sebagaimana ketika ada teman kita broadcast, ya orang yang sholat isyraq tidak ada dalilnya. Wah, kita kaget. Sholat isyraq nggak ada dalilnya. Kita tiap hari melakukan nih. Habis, paling nggak kalau lagi kajian subuh di hari Ahad, kita isyraq 2 rakaat nih bilang nggak ada dalilnya. Akhirnya kita tanya seorang ustadz, Pak Ustadz nih ada yang bilang nggak ada dalilnya. Ya, tolong dong dijelasin sama ustadznya. Ya, udah jadi tulisan, kita share. Buat apa? Untuk bahan diskusi. Kalau ternyata dia nggak terima, ya sudah. Kan sikap kita, lasta alaihim bimusaitir, kita nggak maksa, selesai. Ya, mohon maaf. Walaupun doktor atau profesor, kalau debat tetap kayak anak SD juga kok kalau di medsos. Iya, saya lihat kok kalau mau di Twitter, mau di Facebook, dokter, dia ngerti syariat, dia dokter ini, dokter akidah, segala macam. Tapi kalau udah debat, tetap aja kayak anak SD. Makanya saya lebih cenderung kalau kayak gitu, enggak deh. Mendingan kalau mau diskusi agama, langsung ngobrol, telepon, itu lebih enak lah gitu. Atau ketemuan, ngopi lah gitu. Nah, itu lebih bagus. Ya. Nah, ini tadi sempat disinggung juga Ustadz, Bang Bintang ini pernah hadiah asar, kemudian disalah-salahin. Nah, ini kira-kira apa yang perlu dilakukan? Menjelaskan, diam. Nah, tadi kan Ustadz dari sisi yang ngelihat orang hadiah asar ya. Sekarang ini yang melakukan perlu apa begitu? Iya, Taib. Memang ba'diyah asar itu tidak mainstream ya, tidak mainstream. Bukan hanya kasus Imam Ahmad bin Hambal tadi, di Indonesia pun juga memang tidak mainstream. Namun dalam hadis Bukhari, Aisyah bercerita bahwa Rasulullah itu sering melakukan ba'diyah asar. Saya udah bikin artikel tahun 2012 tentang sholat ba'diyah asar antara ada dan tiada. Yaitu debatable di antara para ulama fikih kita. Nah, saya udah bilang tadi, kaidahnya kalau udah tema debatable itu, ya kaidahnya kita nggak menegasi tadi. Bagi yang meyakini itu sunnah, silahkan. Bagi yang tidak meyakini itu sunnah, ya sudah, jangan. Selesai. Gitu aja sebenarnya sih, digampangin aja. Jangan sampai melotot, waduh ini ahlun nar nih, beda sama kita. Enggak. Masa gara-gara gitu doang udah lakum dinukum waliyadin? Ya, itu kan beda ranting doang, bukan beda akar. Kayak ibu-ibu tadi saya bilang, itu beda menu doang, bukan beda daging. Gitu. Ya. Ya. Selanjutnya dari Bang Sony 7083, ya ini bagaimana kita menjalin ukhuwah di antar umat. Padahal tadi sudah Ustaz sampaikan bahwa perselisihan itu memang sudah ada ya, bahkan malaikat pun yang seharusnya tidak berselisih itu berselisih. Nah, kira-kira gimana Ustaz untuk merangkul dalam ukhuwah ini? Tadi di akhir saya sudah sebutkan fokus terhadap hal-hal yang kita sepakat. Ya, kita bisa saling kerjasama di bab itu. Ya, jangan sampai kita melupakan bagian-bagian sepakat. Itu yang pertama. Yang kedua, sadari bahwa permusuhan kita, permusuhan umat Islam, itu bukan dengan mereka yang berbeda tadi, itu bukan. Kita jangan menganggap musuh terhadap mereka yang usoli nggak usoli, kunut nggak kunut, dan lain-lain itu, bukan. Ya, musuh kita, tanda petik ya, itu mereka yang memang benar-benar memusuhi kita. Yang secara nas Al-Quran ngasih tahu bahwa itu musuhmu, begitu. Sehingga kesalahan dalam memetakan siapa lawan, siapa kawan, ya jelas ini udah kekalahan sejak awal pertarungan perjuangan, udah kalah sejak awal kita. Ya, kemudian juga memetakan masalah besar dengan masalah kecil. Tadi saya ambil contoh tentang gadis yang mencetin jerawat di kamar yang kebakaran. Coba, kan aneh gitu. Kita membicarakan tentang apa hukumnya matiin nyamuk pakai raket listrik, yang sebagian orang masih nanyain aja. Tapi saat yang bersamaan dia nggak nanyain tentang mencelakakan sesama muslim dalam misalnya, mohon maaf ya, aksi demonstrasi.
hukumnya merusak fasilitas umum, itu fasadul fil ard itu jelas. Ya, ini terlepas dari siapa pelakunya ya, mau polisinya, Ya. mau demonstrannya, tetap mereka punya sama-sama peran salah di situ. Nah, kebanyakan kita membahas tentang masalah apa hukum yang ini, melupakan masalah itu. Mirip kayak orang kena penyakit komplikasi, ada kutil, ada panu, ada jantung, ada corona, ada COVID, si dokter mikirin obat kutilnya dulu dibanding obat jantungnya. Harusnya kan yang dia pikirin yang paling membahayakan nyawa dulu. Nah, itu maksud saya, perhatian kita, mana permasalahan umat Islam yang paling membahayakan eksistensi kaum muslimin. Itu yang diberesin sebelum kita membicarakan hukum usoli, nggak usoli, nawaitu, atau apa tadi, sayyidina, dan seterusnya. Mau bahas masalah itu silakan, tapi dalam ruang yang memang ilmiah, kayak di kampus, para ustadz, para ulama, silakan. Ini kadang pembicaraan di grup WA doang yang semuanya nggak ada yang tahu, pada berantem. Live group 3 orang, akhirnya kan begitu. Boleh, Biswab. Ya, Ustaz. Jadi pertanyaan sudah habis, Ustaz. Jazakallah atas penyampaiannya. Tentu banyak manfaat yang kami bisa petik dalam penyampaian Ustaz. Baik, rekan-rekan sekalian, sebenarnya ini kalau dikembangkan temanya pasti banyak sekali yang perlu dibahas ya. Ketika kita mengulas perbedaan pendapat, maka ada tadi tema bid'ah, muhdats, mazhab, ya, pendapat yang saling bertentangan. Itu sebenarnya kalau kita lanjutkan ini menjadi tema yang sangat menarik. Tapi waktu juga lah yang mengakhiri kita. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Ustadz Farid Nu'man atas kesempatan waktunya. Saya ingin mengutip salah satu ulama tabi'in, ya, Imam Qatadah, ya, beliau berkata, orang yang belum mengetahui perbedaan pendapat ulama berarti hidungnya belum mencium baunya ilmu fikih. Ya, jadi tadi sebenarnya kita sudah disampaikan ya latar belakang perbedaan seperti itu apa, dan pada pendapat-pendapat yang muktabar ya seharusnya kita senantiasa berlapang dada dan kita akhirnya bekerja sama pada apa yang kita sepakati ya, dan toleransi ya terhadap apa-apa yang tidak disepakati. Mungkin itu dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada MC, Mbak Naya. Oke, makasih. Makasih Pak Ustadz Farid dan Kakak MC, Kakak Lukman. Mungkin Pak Ustadz ada keperluan lain ya Pak Ustadz ya? Terima kasih banyak nih. Saya pamit duluan ya, boleh? Gak apa-apa, tapi Kak Lukman boleh sebentar sama kita ngobrol-ngobrol ya Kak Lukman? Boleh. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ini jawabannya semoga berkah untuk kita semua ya Pak Ustadz. Mohon maaf lahir batin. Saya pamit dulu ya, Afan. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman, kita mau ajak ngobrol Kakak Ketua Umum Panitia Reuni Akbar dulu nih Kak. Oh ya, silakan. Kak Sari di sini. Assalamualaikum Kakak Sari. Assalamualaikum, terima kasih. Sayang tadi nggak sempat ngobrol sama Pak Ustadz ya. Oh gitu. Nggak apa-apa. Tapi sukses, selamat. Semoga kita bisa mendapat barokahnya dengan ilmu yang tadi kita dengar semuanya. Dan mohon doanya juga supaya kita dimudahkan, dilancarkan. Dan mudah-mudahan pandeminya segera berakhir. Amin. Jadi kita bisa beraktivitas seperti sedia kala dengan doanya dari sahabat-sahabat alumni. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam acara kegiatan Road to Reuni Akbar. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Sari. Untuk Kakak Dini dari PIC Serama Rohani, ada yang mau ditambahkan? Kayaknya cukup, Nay. Terima kasih udah bisa menjadi mengisi sebagai moderator atau MC di malam ini. Diharapkan berikutnya bisa join lagi nih, Lukman. Iya. Kayaknya udah cocok banget jadi MC-nya SRO ya Kak. Banyak loh teman-teman kita yang bisa sebenarnya. Iya banyak. Mudah-mudahan selalu di lapangan waktunya untuk bisa terus berpartisipasi karena perjalanan kita masih panjang ya Kak Sari ya, masih setahun ke depan. Masih seru banget. Oh, udah di request sama Kak Bintang ya, next lagi Lukman. Oke, ini waktu sudah menunjukkan pukul 9.12 nih Kak. Kayaknya kita sudah harus mengakhiri acara nih Kak ya. Alhamdulillah hari ini tadi udah sampai partisipannya sekitar 40 orang lebih di Zoom. Kita live juga di Facebook. Nanti setelah ini akan diupload juga ke YouTube Reuni Akbar SMA 70.
begitu. Kalau Lukman ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup. Oke, Insya Allah alhamdulillah. kita banyak manfaat lah dari acara ini. Iyalah. Bisa. Insya Allah. Mudah-mudahan makin lama makin meningkat. Insya Pokoknya. Allah. Amin, amin. Semoga semakin banyak juga partisipan yang hadir ya, Kak. Ya. Insya Allah. Oke, terima kasih. Terima kasih Dini, Mas Lukman, semuanya Naya. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih untuk kakak semua yang sudah hadir pada malam hari ini, baik via Zoom dan via via Facebook. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke.